Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengikuti satu rangkaian seminar KKN 2021 dengan tema sinergitas KKN pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kepada para dekan dan kepada para dosen pembimbing lapangan serta para mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para peserta KKN di 2021. Yang kami hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang alhamdulillah sudah nampak hadir. Terima kasih Pak Profesor Dr. HM Mujahidin MSI yang telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua LPPM Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ibu Dr. Imas Nurhayati, selamat datang. Terima kasih kami juga sampaikan kepada para narasumber, ada Bapak Bito Wikantosa, SSM HUM. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Moderator, Ibu Renea Sinta Aminda, Dr. Renea, selaku Kepala KPMA Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para pengurus di LPPM Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para dosen dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita sama-sama akan mengikuti satu rangkaian seminar yang sangat bermanfaat untuk kita bersama di tengah guyuran hujan Kota Bogor yang cukup syahdu begitu. Nampaknya rasa-rasanya pengen lagi tarik selimut kemudian kita tidur. Tapi dengan komitmen kita bersama, kita ingin sekali mengikuti satu rangkaian seminar ini yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik rekan-rekan sekalian, agar acara ini berlangsung dengan sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka rangkaian seminar KKN 2021 mengambil topik sinergitas KKN pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang kita selenggarakan Selasa 7 Desember 2021 dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar kita mendapatkan keberkahan dari rangkaian acara pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Rian Muksalbina. Assalamualaikum, Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan di pagi hari ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan dan nyanyikan bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap duduk tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku,
Baik rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu para hadirin peserta seminar, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala LPPM Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kepada yang kami hormati Ibu Dr. Imas Nurhayati MSM, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak MC, Bapak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Profesor Dr. H.E. Mujahidin MSI. Yang saya hormati para wakil rektor di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya hormati para dekan beserta para wakil dekan di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya hormati para kepala lembaga beserta jajarannya. Yang saya hormati para ketua prodi dan sekretaris prodi di lingkungan UIK Bogor. Yang saya hormati narasumber yang berkenan hadir pada kegiatan webinar kali ini. Yang saya hormati para moderator webinar KKN, seluruh panitia, serta mahasiswaku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, serta mahasiswa sekalian dalam kegiatan webinar KKN tahun 2021. Webinar KKN ini mengambil topik sinergitas KKN terintegrasi tahun 2021 dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Webinar ini merupakan rangkaian dari kegiatan KKN tahun 2021. Kegiatan KKN sendiri pelaksanaannya telah dimulai di bulan Agustus dan pelaksanaannya telah selesai di bulan September tahun 2021 dengan nilai yang setelah kami upload di dalam SIAP. Meskipun pelaksanaannya telah selesai, tapi rangkaian kegiatannya masih berlangsung. Ya, salah satu di antaranya adalah kegiatan webinar pada hari ini. Kegiatan KKN tahun 2021 terdiri dari dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan KKN yang sifatnya internal dan eksternal. KKN internal dilaksanakan secara mandiri oleh UIK yang mahasiswa dapat memilih pada dua skema, yaitu individu dan kelompok. Ya, pada skema individu, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN secara online. Ya, sedangkan pada skema kelompok, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN-nya secara offline. Pada bentuk kegiatan KKN eksternal adalah merupakan implementasi dari kegiatan MBKM, di mana beberapa mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM dalam kegiatan PHP 2D dan kegiatan kampus mengajar 2. Salah satu hak yang diperoleh pada KKN eksternal ini adalah mahasiswa dapat mengkonversi kegiatan MBKM-nya tersebut sebagai pelaksanaan KKN dengan mendapatkan 3 SKS. Kegiatan KKN ini sudah dilaksanakan dan masih akan berlangsung. Di antaranya adalah dalam
masih ada kegiatan setelah webinar ini, kami akan menyusun proceeding, membuat buku, book chapter, ya, buku bunga rampai dan menghakikan buku bunga rampai tersebut, ya. Buku bunga rampai insya Allah akan eh, akan dihasilkan sebanyak 15 sesuai dengan prodi di mana mahasiswa berasal. Meskipun kegiatan KKN ini telah berakhir, tetapi mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan kegiatan itu dalam satu kegiatan webinar seperti ini. Jadi KKN-nya tidak hanya sebatas di lapangan, kemudian menyusun artikel, tapi mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempresentasikan, mendiseminasikan, mempublikasikan, menyebarluaskan hasil pemikiran mahasiswa dalam bentuk gagasan tertulis tersebut, ya, dari hasil analisis situasi, melihat masalah, kemudian mencari solusi ya dengan berbagai model dan menyampaikannya. Selain itu webinar ini juga menjadi ajang pelatihan dan pembelajaran ya bagi mahasiswa sekalian untuk berani ya mempresentasikan hasil gagasan tertulisnya itu ya di hadapan para moderator yang sudah sangat berpengalaman tentu dalam penelitian dan publikasi ilmiah, dan nanti di antara adik-adik semua dapat menjadi salah satu dari best presenter ya untuk masing-masing kelompok di masing-masing breakout room. Kegiatan webinar ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi webinar, nanti kita akan bersama dengan Bapak narasumber, yaitu Bapak Bito Wikantosa SSHIM Hum. Beliau adalah staf ahli bidang staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Ya, terima kasih atas kesediaannya sebagai narasumber pada kegiatan webinar ini. Sedianya ada satu narasumber lagi yang akan bergabung dengan kita semua, tetapi qadarullah beliau mengalami kendala untuk dapat hadir. Beritanya baru saya terima kemarin sehingga belum sempat memberikan pengganti ya untuk menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Bapak Renaldi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor. Semoga di kesempatan lain beliau dapat bergabung. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Pada sesi kedua nanti mahasiswa akan mempresentasikan dalam sesi paralel atau parallel session, di mana dalam parallel session ini terdiri dari 7 breakout room, di mana masing-masing breakout room terdiri dari 10 orang mahasiswa yang nanti akan didampingi oleh 1 orang moderator dan sekaligus reviewer di masing-masing breakout room tersebut. Jadi kami mengapresiasi ya seluruh mahasiswa, 70 orang mahasiswa yang terpilih ya untuk mempresentasikan hasil KKN-nya ini dalam webinar ini. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang merupakan mahasiswa pilihan ya, karena dari 994 mahasiswa peserta KKN, nah 70 orang inilah yang terpilih untuk memaparkan ya hasil KKN-nya tersebut. Dan nanti akan dipilih 1 best presenter dari masing-masing breakout room ya, sehingga dalam hal ini saya harapkan bisa menampilkan performance terbaiknya ya, karena nanti akan mendapatkan hadiah menarik tentunya dari panitia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara webinar ini. Terima kasih kepada pimpinan universitas, Bapak Profesor Dr. H.M. Mujahidin yang senantiasa mensupport kegiatan LPPM ya beserta jajarannya, juga kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, terima kasih, dan seluruh panitia yang telah bahu-membahu ya bekerja sama mensukseskan acara ini. Mohon maaf ya apabila dalam penyelenggaraannya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagaimana pepatah, tiada gading yang tak retak, kesalahan adalah tempatnya pada manusia. Meskipun nanti ada hal-hal yang baik,
Ya tentunya hal yang baik tersebut itu datangnya dari Allah sebagai zat yang maha sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang nanti kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat melaksanakan webinar dan call for papers. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Imas Nurhayati MSM selaku Kepala LPPM Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang telah memberikan sambutan. Hadirin Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. H.E. Mujahidin MSI. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum huda, amma ba'du. Para wakil rektor yang saya hormati, kepala LPPM yang saya hormati, ada para dekan, para dosen pembimbing, adik-adik mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil KKN-nya dalam webinar ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti acara webinar KKN di LPPM UIK. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti webinar KKN. KKN yang diselenggarakan Universitas Ibnu Khaldun tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu murni online ya. Tapi kalau sekarang sudah dipadukan ya antara yang online dan offline. Oleh karena itu sudah barang tentu dampaknya juga akan berbeda. Mudah-mudahan KKN di tahun ini memberikan dampak yang lebih baik ya, khususnya untuk adik-adik mahasiswa sebagai seorang pembelajar. Gagasan Kepala LPPM untuk menyelenggarakan seminar, kemudian untuk membuat jurnal dari hasil KKN mahasiswa, ini gagasan yang sangat bagus sekali ya. Bukan hanya untuk Universitas Ibnu Khaldun, tetapi juga untuk Anda semua ya, para mahasiswa, mahasiswi. Kenapa sebabnya? Karena kalau Anda sudah menulis di jurnal itu sudah terrecord ya. Apalagi nanti umpamanya Anda sudah presentasi ya, itu kan terrecord ya sebagai mahasiswa yang sudah mempublish karya ilmiahnya ya. Apalagi kalau nanti menjadi best presenter ya, itu juga menjadi modal untuk Anda. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas kinerja yang ditunjukkan oleh Kepala LPPM, terima kasih juga kepada para DPL yang sudah mendampingi adik-adik mahasiswa, dan kepada adik-adik mahasiswa selamat ya yang sudah melaksanakan KKN. Semoga memberi manfaat yang besar untuk Anda dan semoga cepat lulus juga ya. Jadi cepat lulus, sekarang kita ingin mahasiswa UIK cepat lulus ya. Kalau memang masih kurang ilmunya, lanjutkan ke S2, tapi kalau memang mau, saya mau langsung bekerja, silahkan cepat bekerja, kan begitu ya. Itu harapan kami ya. Jadi jangan jangan diam di zona nyaman aja, nyaman nih kuliah S1, jangan. Cepat Anda selesaikan. Kalau memang masih kurang ilmunya, lanjutkan ke S2. Kalau memang saya mau bekerja, silahkan cari pekerjaan ya. Nanti kita backup apa yang bisa dilakukan oleh UIK untuk Anda, insya Allah kami akan lakukan.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang akan memberikan pencerahan untuk para peserta webinar ya. Demikian dari saya ya. Marilah kita sama-sama buka webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang telah memberikan sambutannya, Bapak Profesor Dr. H.M. Mujahidin, MSI. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, selepas ini kita akan langsung masuk ke materi, dan insya Allah yang akan memoderatori materi pada sesi kali ini, wah sudah nampak hadir dua-duanya. Terlebih dahulu saya sapa dulu narasumber. Assalamualaikum Pak Bito Wikantosa, alhamdulillah sudah nampak hadir. Iya. Dan sapaan berikutnya saya akan sampaikan kepada moderator kita, Ibu Dr. Renea Sinta Aminda SMM. Assalamualaikum Bu Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah Mas semangat MC. ya untuk Salam memimpin semangat luar jalannya biasa. rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Insya Allah, sesemangat Alhamdulillah. narasumber kita. Hujan dingin ya, harus ada penyemangat nih. Baik, selamat datang juga. Oh, alhamdulillah sudah nampak hadir Bapak Wakil Rektor, Bapak Haji Didi Supriyadi, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, selamat datang. Dan Dekan Fakultas Hukum sudah nampak hadir. Berikut juga para dosen pembimbing lapangan yang alhamdulillah sudah nampak hadir. Baik, tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke topik, karena kita alhamdulillah sudah nampak hadir di tengah-tengah kita para pemateri yang pemateri ya. Tadi harusnya dua, adanya satu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bito yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan dulu moderator kita, Ibu Dr. Renea Sinta Aminda SMM. Beliau adalah Kepala KPMA Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yaitu Kantor Penjaminan Mutu dan Audit Internal. Nah, ini yang hubungannya sama mutu-mutu itu beliau adalah penanggung jawabnya di kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oleh karenanya, supaya acara ini bermutu, kita langsung saja akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Renea Sinta Aminda SMM. Kami persilakan Ibu. Terima kasih banyak Mas MC, luar biasa semangat, mendung, tapi rasanya segar kayak makan cabai, seperti tema kita kali ini. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatil waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat dan kami banggakan, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Profesor Dr. H.E. Mujahidin, MSI, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor yang telah hadir di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, kemudian Bapak Ibu Kaprodi yang paling punya hajat hari ini, Ibu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, seluruh dosen pendamping lapang, dan yang paling mulia juga Bapak narasumber kita, Bapak Bito Wikantosa, SSI MHUM. Ahlan wa sahlan, Bapak. Semua mahasiswa peserta webinar di pagi yang sendu ini. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berkahnya, kita semua diberikan nikmat sehat hingga diperkenankan hadir pada ruangan webinar KKN di tahun 2021 ini. Di penghujung tahun yang berkah ini, insya Allah kita diberikan banyak kemudahan, tak lupa salawat serta salam teriring kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabiin, dan kita, sehingga menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Dan di pagi ini, narasumber kita sudah siap, beliau akan mendampingi dan memberikan banyak hal terkait tema besar dari kegiatan webinar pagi ini, di mana kegiatan ini memiliki tema sinergitas KKN pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang kami banggakan, adik-adik peserta webinar yang luar biasa berbahagia,
beliau akan memberikan wawasan dan banyak hal terkait apa sih sebenarnya arah dari pemerintah dalam mengencourage, melakukan integrasi terkait aktivitas. Karena yang kita pahami kan yang lagi ngehit Bapak Bito, ini mengenai SDGs desa atau TPB desa. Dan luar biasanya dalam SDGs ini juga ada beberapa unsur, bahkan mungkin ngehitnya adalah masalah zero hunger, kemudian tanpa no poverty, dan hal-hal lain yang nantinya mungkin adik-adik dan seluruh dosen DPL, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun juga akan nggak sabar Pak Bito. Dari pagi itu sudah nggak sabar pengen dengar tentang hal-hal yang pastinya luar biasa, dan ini juga terkait dengan ya keberlanjutan. Kalau bicara mengenai bagaimana dasar dan asal muasalnya, kemudian mengapa itu sampai di pemerintahan desa juga sibuk sekali Pak untuk mengisi data SDGs 2021. Dan kami di perguruan tinggi juga dilibatkan untuk bisa memberikan banyak masukan, karena dalam SDGs desa ada pembangunan total dan no one left behind. Begitu. Dan sebelumnya mungkin nggak sabar ya, daripada saya ngoceh ngalor ngidul, saya akan sampaikan dulu biodata beliau, adik-adik peserta KKN, peserta webinar KKN, nama Pak Bito Wikantosa, SSMHU. Beliau lahirnya di Wonosobo, masih muda banget ya Pak ya. Jabatan staf ahli menteri bidang pembangunan dan kemasyarakatan, dan ini ya core of the core lah ya, ahlinya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian pembina utama muda pangkat dan golongannya, sudah senior juga di kementerian, dan instansinya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Lulusannya nih adik-adik ya, S1 Filsafat Universitas Gadjah Mada. Wah, kalau bicara ini pasti kedalaman mengenai akar dari ilmu, arah, dan lain-lain, beliau ahlinya. Kemudian S2 juga Filsafat di Filsafat Driyarkara. Dan kepada Pak Bito, Bapak, salam hormat, salam kenal Bapak. Mangga dipersilakan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan materi yang saya tadi ngintip Pak, tapi mau dengar dari narasumber staf ahlinya sehingga kita semua dapat banyak pembelajaran, dan nanti akan ada waktu diskusi dan tanya jawab di akhir pemaparan Bapak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Rene, Sinta Aminda selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Endin Mujahidin MSI, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ibu Dr. Hajah Imas Nurhayati, Ketua LPPM UIK Bogor, Bapak Ibu Rektor UIK, Pembantu Rektor UIK Bogor, Bapak Ibu para dekan fakultas, Bapak Ibu para wakil dekan fakultas, Bapak Ibu para sekretaris program studi, dan para peserta webinar hasil KKN 2021 yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah diundang untuk ikut berdiskusi pada webinar yang mulia ini. Selanjutnya kami mohon izin untuk share screen paparan kami lebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang kami muliakan, tema terkait dengan KKN dalam kaitannya dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ini memang sangat menarik, karena sesuai mandat Undang-Undang Desa, proses pemberdayaan masyarakat desa itu diwujudkan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan berbagai temuan baru agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran perguruan tinggi di sini sangat penting, karena sebagai lembaga yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, ini akan memberi sumbangan yang sangat berarti untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Itu sebuah desa yang dicita-citakan, gambaran desa yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi untuk mewujudkan cita-cita itu memang pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting.
Karena intisari dari pemberdayaan masyarakat desa ini adalah memperkuat masyarakat desa untuk hadir sebagai subjek pembangunan. Nah, kebijakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah tentang SDGs desa. Nah, ikrar dari SDGs desa ini adalah no one left behind, atau tidak ada seorang pun yang tertinggal di dalam penyelenggaraan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Prasyarat bagi adanya pemberdayaan masyarakat desa sekali lagi adalah adanya para pendamping masyarakat desa. Nah, perguruan tinggi pada posisi ini merupakan salah satu lembaga yang oleh Undang-Undang Desa dimandatkan untuk terlibat aktif di dalam mendampingi masyarakat desa. Nah, kuliah kerja nyata sebagai wujud pengabdian masyarakat dari Tridharma Perguruan Tinggi ini memang menjadi sebuah aktivitas yang strategis untuk mewujudkan peran perguruan tinggi di dalam posisinya memberikan pendampingan bagi masyarakat desa. Latar belakang SDGs desa ini lahir dari adanya arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 22 Oktober 2019 kepada Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar, bahwa dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. Jadi ini menjadi penanda bahwa kenapa Bapak Presiden sampai menegaskan hal ini, karena kecenderungannya penggunaan dana desa sebelum pandemi COVID memang lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, tapi apakah infrastruktur ini juga bisa memberi manfaat bagi golongan terbawah? Kemudian juga dana desa harus berdampak nyata pada peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Nah, dana desa yang dikelola pada tahun 2021 ini sekitar jumlahnya 70 triliun dan tahun 2022 nanti 68 triliun. Untuk dibagikan ke jumlah desa saat sekarang itu 74.961 desa. Nah, setiap tahun desa akan memperoleh dana desa karena dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Jadi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ini punya kewenangan. Jadi karena punya kewenangan dia bisa membuat aturan hukum di desa itu, bisa mengurus urusan-urusan masyarakat berdasarkan aturan hukum yang mereka rumuskan. Nah, untuk menjalankan kewenangannya maka dia berhak atas sumber pendapatan, ada 7 sumber pendapatan, salah satunya adalah dana desa yang berasal dari APBN, dan juga dia berhak atas aset-aset desa. Sehingga dengan posisi desa yang bisa mengatur dan mengurus sumber daya pembangunannya, kalau tidak ada arahan yang tegas dari pemerintah, maka sumber daya yang besar ini juga belum tentu bisa memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kemudian atas arahan Bapak Presiden ini, Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengambil kebijakan untuk mengkaitkan pembangunan desa dengan upaya melokalkan agenda global PBB, yaitu Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs. Ikrar SDGs no one left behind. Nah, oleh sebab itu pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi agenda global ini melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan merujuk Perpres 59 Tahun 2017, maka disusunlah SDGs. Jadi SDGs ini merupakan brand, jadi bukan berbeda dengan SDGs global yang merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals. Kalau melokalkan SDGs global ke pembangunan desa, ini brandnya adalah SDGs desa. Jadi kalau kita menyatakan SDGs desa dalam bayangan kita adalah terjadi upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi upaya melokalkan SDGs itulah yang ke desa kita sebut dengan istilah SDGs desa. Ada 17 agenda global, misalnya desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, itu yang di pemenamaannya pun itu dilokalkan. Jadi misalnya tanpa kemiskinan gitu. Nanti ini lokalnya desa tanpa kemiskinan. Jadi ada subjek penindaknya yang disebutkan desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas,
Dan misalnya 17 agenda global ini sampai ke kemitraan untuk pembangunan desa. Seluruh dimensi kehidupan dirangkum di dalam tujuan-tujuan SDGs desa ini yang merupakan pelokalan dari agenda global PBB. Nah, kemudian Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu menambahkan satu SDGs lagi. Karena beliau melihat bahwa yang diperkuat di desa itu adalah kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri. Nah, ini ditambahkan satu agenda lagi atau tujuan, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi inilah yang nanti akan kami fokuskan, mengapa kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif itu sedemikian penting untuk menjalankan SDGs di tingkat desa. Jadi proses pelokalan SDGs itu mensyaratkan adanya penguatan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Konsekuensi logis dari adanya kebijakan SDGs desa, maka sejak tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa ini terarah kepada SDGs desa. Jadi difokuskan untuk mewujudkan SDGs desa. Namun demikian karena masih dalam kondisi pandemi, maka penggunaan dana desa itu masih untuk yang penanganan COVID-19 itu diatur langsung dari Jakarta. Dari pemerintah pusat, jadi diatur bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Nah, sehingga memang tidak semua anggaran dana desa itu bisa diatur dan diurus sendiri oleh desa sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang desa masih punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus itu terkait pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan terkait penanganan bencana itu yang non pandemi COVID ini masih bisa langsung diatur dan diurus oleh desa. Tapi yang pandemi COVID itu memang diatur khusus karena ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memerintahkan penggunaan dana desa memang diatur khusus terkait penanganan pandemi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu fenomena yang menarik di dalam penyelenggaraan desa ini adalah fakta adanya kelompok marginal dan rentan. Jadi perempuan, anak, kelompok penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas, dan kelompok marginal dan rentan lainnya, warga miskin terutama. Ini memiliki daya penghidupan yang belum tentu dia sama dengan warga desa yang lainnya. Nah, dalam situasi ketidakberdayaan rata-rata kelompok marginal dan rentan ini. Jadi dalam posisi marginal dan rentan, lebih-lebih mereka warga miskin, itu ketika ada goncangan, ada perubahan yang mendadak, ada perubahan iklim yang tidak pasti, itu mereka rentan jatuh pada situasi ketidakberdayaan. Nah, oleh sebab itu, strategi untuk memberdayakan masyarakat adalah memastikan kelompok marginal dan rentan itu mampu mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa, baik itu sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur, sumber daya keuangan yang ada di desa yang bukan miliknya, itu bisa mereka akses dan mereka pengaruhi penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Itu inti dari upaya kenapa no one left behind itu menjadi ikrar. Sehingga kelompok marginal dan rentan terutama yang lebih berpeluang atau berpotensi untuk termarginalisasikan dalam praktek pembangunan desa ini kemudian dilindungi dengan kebijakan afirmatif agar mereka dalam posisi yang setara dan mereka bisa mengakses sumber daya pembangunan yang ada di desa. Jadi intinya adalah bagaimana menyempitkan kerentanan yang ada di kelompok marginal dan rentan dan memperluas perentangan daya mereka untuk mengakses dan mempengaruhi sumber daya pembangunan yang ada di desa. Nah, oleh sebab itu di Kementerian Desa untuk memastikan terjadinya mewujudkan ikrar dari no one left behind ini, kemudian dikembangkanlah apa yang kami sebut dengan istilah desa inklusif. Jadi bagaimana kelompok marginal dan rentan, warga miskin, perempuan, anak penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya ini bisa hidup dalam sebuah tata kelola desa, di mana kondisi kehidupan di desa yang setiap warganya itu bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan. Bagi semua warga desa, tanpa terkecuali, no one left behind.
yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai, serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Nah, ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025, khususnya terkait penguatan peran dalam memberikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang ada di desa. Nah, disinilah trayek desa inklusif itu kemudian diarahkan ke apa yang kita sebut pengambilan keputusan tentang kebijakan publik dan penyusunan produk hukum di desa. Karena desa punya kewenangan mengatur dan mengurus, dia bisa membuat produk hukum berupa peraturan desa, peraturan kepala desa, atau peraturan bersama kepala desa. Nah, inilah yang ketika mereka tidak bisa mempengaruhi kebijakan publik, maka tentu mereka akan termarginalisasikan. Karena siapa yang paling berkuasa untuk menentukan isi kebijakan di dalam penyelenggaraan desa, tentu dia akan berkuasa atas sumber daya pembangunan. Nah, fungsi hukum itu selain mengatur tindakan, regulative rules itu juga constitutive rules. Jadi melegitimasi fakta sosial itu seolah-olah ada. Jadi fakta sosial itu bentukan dari konsensus sebenarnya antar pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, karena dia dijamin oleh regulasi, fakta sosial itu seolah-olah menjadi sesuatu yang pasti. Nah, inilah kenapa menjadi penting trayek desa inklusif adalah kemampuan pengambilan keputusan di dalam perumusan kebijakan publik maupun produk hukum di desa. Nah, jalan trayek dari desa inklusif itu ada 3 jalan pemberdayaan, yaitu jalan kebudayaan, pemajuan kebudayaan desa, jalan demokrasi, dan melalui pendalaman demokrasi, dan jalan pembangunan melalui penguatan pembangunan partisipatif. Sehingga nanti dengan 3 jalan ini akan terjadi pengintegrasian perencanaan politis, perencanaan teknokratis, dan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa. Jadi dalam pembangunan desa itu terjadi 3 bentuk model perencanaan. Perencanaan teknokratis itu yang disusun oleh kepala desa bersama perangkat desa. Dan mereka biasanya kalau di perencana pembangunan itu justifikasi atas sebuah pernyataan kebijakan publik adalah hitungan-hitungan ilmiah. Jadi dengan perhitungan ilmiah, kemudian dia bisa memberikan legitimasi. Biasanya didahului dengan riset, dan kemudian juga analisa kebijakan publik. Namun di desa ini kan tidak sampai fase itu. Nah, yang sering terjadi yang ilmiah ini diganti dengan arahan-arahan dari supra desa. Nah, ini apa yang diarahkan itu menjadi legitimasi, membenarkan tindakan. Nah, sementara perencanaan politis itu karena ada BPD sebagai lembaga penyeimbang, maka dia juga merupakan kanal dari aspirasi masyarakat, maka BPD punya kewajiban menyuarakan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Namun karena yang politik itu adalah kuasa memutuskan, kuasa untuk memutuskan sebuah keputusan hukum atau kebijakan publik, maka belum tentu aspirasi rakyat itulah yang disuarakan. Bisa saja anggota-anggota BPD ini malah justru mengutamakan kepentingan dirinya atau kelompoknya. Ini negasinya seperti itu. Kemudian perencanaan partisipatif itu rakyatlah yang menyampaikan aspirasi secara langsung di dalam proses perencanaan pembangunan, baik nanti lewat BPD maupun di dalam musyawarah desa. Tapi juga ini kondisinya, negasinya adalah yang disampaikan hanya daftar keinginan, bukan daftar kebutuhan yang konkret. Nah, disinilah kemudian diupayakan memperbaharui model perencanaan pembangunan dengan satu, merevitalisasi budaya gotong royong yang berakar pada kesalehan sosial. Jadi kesalehan sosial itu lahir karena ada kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan. Di dalam prioritas penggunaan dana desa, tahun 2022, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 juga di situ disebutkan penggunaan dana desa antara lain untuk memperkuat nilai kearifan lokal dan nilai-nilai agama sebagai
untuk mewujudkan kesalehan sosial. Nah, ini menjadi penting. Jadi merekonstruksi desa sebagai sebuah komunitas politik yang ada di desa itu tidak bisa hanya prosedur-prosedur administrasi, tapi membangun kekuatan untuk hidup bersama yang dasarnya adalah kesalehan sosial itu menjadi penting. Nah, musyawarah desa sebagai forum tertinggi di dalam pengambilan kebijakan publik maupun penyusunan produk hukum di desa, warga desa aktif dalam musyawarah, kemudian warga desa, BPD, dan kepala desa, perangkat desa bersama-sama menggunakan data desa dan penerapan kecerdasan buatan lewat aplikasi sistem informasi desa menjadi alat perumusan kebijakan publik di desa atau produk hukum di desa yang difokuskan pada SDGs. Nah, inilah merubah pola pembangunan desa yang tadinya berbasis keinginan, dia harus mampu menganalisis kondisi objektif, dan dari kondisi objektif itu dirumuskan kebutuhan-kebutuhan konkret. Nah, alat bantunya bisa saja aplikasi digital, tapi ini alat, sekali lagi alat bantu, bukan tujuan. Nah, yang menjadi tujuan adalah tujuan-tujuan SDGs desa itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian menjadi penting membangun kelembagaan desa yang dinamis. Karena desa itu kan merupakan komunitas politik, di mana kepala desa itu punya kuasa untuk membuat aturan hukum di desa, punya kuasa atas keuangan dan aset. Jadi kalau kepala desa ini tidak ada lembaga penyeimbang yang kuat, BPD yang kuat, masyarakat desa yang berpartisipasi secara aktif, sehingga memiliki daya tawar yang setara antar para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, maka yang terjadi ya elite capture. Nah, oleh sebab itu langkah utama adalah bagaimana membangun kesetimbangan, kesetaraan para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, tapi yang ditanam juga nilai-nilai etis normatif, sehingga nilai-nilai etis normatif itulah bisa memperkuat tindakan gotong royong. Nah, ini yang penting. Jadi nanti Universitas Ibnu Khaldun ini bisa terlibat karena tentu saja pendidikannya juga sangat dalam terkait nilai-nilai keagamaan, ini bisa memberikan warna tersendiri di dalam KKN-nya, terutama bisa membangun satu komunitas politik yang manusiawi, yang berkeadaban. Nah, inilah sangat penting. Kemudian gotong royong ini menuntut kesediaan para pihak untuk mau bersama-sama saling mempercayai satu dengan yang lain. Nah, kami meminjam teori Anthony Giddens tentang strukturisasi sosial. Jadi di dalam membangun tadi desain atau gambaran ideal tentang desa yang mampu membuka ruang penghidupan dan kehidupan bagi kelompok marginal dan rentan, itu menuntut satu pelembagaan sistem yang terus-menerus, sehingga dia tidak bersifat proyek, dia bersifat membangun sistem, sehingga tindakan orang itu nantinya suatu tindakan yang rutin, tidak harus selalu direfleksikan karena dia menjadi suatu kegiatan yang terlembagakan. Nah, oleh sebab itu yang normatif yang ada di Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya diterapkan di dalam penyelenggaraan desa karena ada agensi yang bertindak aktif. Jadi di penguatan agensinya itulah yang juga harus diperkuat, tidak hanya membuat produk-produk hukum. Nah, inilah proses pengembangan kapasitas, literasi tentang SDGs itu menjadi penting. Penanaman ilmu pengetahuan dan teknologi, proses-proses pendampingan itu menjadi sangat penting. Nah, inilah jalan kebudayaan ditempuh dengan mengembangkan lumbung budaya, jadi nilai-nilai inklusi, kemudian nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan ini ditanam betul. Sehingga nanti hak asasi manusia maupun inklusi sosial itu tumbuh karena tindakan etis, tuntutan tindakan etis dari kewargaan di dalam membangun hidup di desa. Jalan demokrasi ini intinya adalah membangun demokrasi representatif karena adanya pilkades, adanya seleksi anggota BPD yang di mana terjadi kontrak sosial antara warga desa dengan para pemimpinnya. Mereka melepaskan sebagian dari kedaulatannya agar diatur dan diurus oleh pimpinannya. Nah, namun demikian juga diterapkan demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan dengan memposisikan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa. Nah, dengan dua model demokrasi ini harapannya akan terjamin kewenangan desa di dalam memenuhi hak-hak kelompok marginal dan rentan, dan juga memastikan peraturan desa yang menjamin pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan rentan. Nah, jalan pembangunan intinya tadi yang kami sampaikan adalah
satu, tujuan SDGs desa itu yang difokuskan, nanti desa memilih mana tujuan SDGs yang akan diprioritaskan, kemudian perencanaan pembangunan harus berbasis bukti, berbasis data, penerapan aplikasi sistem digital melalui sistem informasi desa, kemudian pembangunan desa diperkuat mulai dari tahapan pendataan. Data dianalisis, dirumuskan kebutuhan-kebutuhan konkret, diprioritaskan, dirumuskan pembangunan yang bertujuan, yang berjangka dalam waktu sekian tahun, dilakukan secara bertahap, kemudian dilaksanakan secara swakelola gotong royong, dan kemudian nanti diawasi dengan menerapkan sistem akuntabilitas sosial di desa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi karena pendekatannya adalah pembaharuan pembangunan desa, dan nantinya skemanya seperti ini. Jadi misalnya salah satu contoh, misalnya sebuah desa akan menerapkan digitalisasi desa sebagai sebuah tujuan. Nah, maka secara bertahap dari sekian tahun masa kepemimpinan kepala desa, hal itu diarahkan sampai betul-betul lengkap. Nah, ini fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk satu, mampu mengajari masyarakat desa membuat analisa. Jadi saya ambil contoh, misalnya kami menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan, di mana kerentanan ini yang dianalisis. Jadi kelompok marginal dan rentan di desa itu rentannya karena apa? Di desa itu, oh desa ini daerah rawan bencana, atau desa itu rawan banjir karena perubahan iklim terjadi karena lingkungan hidup yang tidak dirawat dengan benar. Nah, itu dianalisis. Nah, sehingga nanti dengan analisis kerentanan itu akan dirumuskan sumber daya apa yang harus diperkuat, dan mereka akan mengakses sumber daya pembangunan yang ada di desa, dan dari akses terhadap sumber daya pembangunan dan di desa itu akan terumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, dan berdasarkan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa itu akan dilaksanakan pencapaian tujuan SDGs desa. Nah, mengorganisir proses inilah yang dibutuhkan sinergitas lintas bidang ilmu di dalam KKN itu. Jadi tidak bisa KKN itu parsial, hanya bidang ilmu yang terpisah-pisah, tapi harus membaca realitas desa secara holistik, secara menyeluruh, dan keterkaitan antar dimensi kehidupan di situ. Nah, ini yang menjadi penting nanti peran perguruan tinggi akan membantu di dalam proses ini. Tentu warga desa juga akan kebingungan kalau misalnya harus menyiapkan alat-alat analisa, dan inilah dibutuhkan perguruan tinggi, kemudian adik-adik mahasiswa ketika hadir di desa itu mampu membantu desa, itu memprioritaskan kegiatannya, merumuskan arah kebijakan pembangunan desa, mampu menanam kembali kolektivitas sosial atau gotong royong tadi, dengan semangat yang berdasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang kuat di situ, sehingga damai, penyelenggaraannya itu damai. Nah, inilah kuncinya, memang adanya kader-kader penggerak. Jadi butuh kader-kader penggerak di desa itu. Dan kami mengambil istilah tentang pendamping organik. Artinya kalau adik-adik mahasiswa atau nanti dari lembaga pengabdian masyarakat di perguruan tinggi itu hadir sebagai pendamping masyarakat desa yang dari luar desa, maka di desa harus ditumbuhkan penggerak-penggerak desa, pendamping-pendamping desa yang memang mereka kerja karena kesukarelawanan, dan mereka bergerak untuk mewujudkan apa yang didesain di dalam implementasi undang-undang desa ini. Jadi pendamping organik ini juga harus dikembangkan. Bisa tidak di dalam KKN ini mengambil KKN tematik tertentu, bisa melahirkan pendamping-pendamping organik ini. Ini menjadi sangat penting. Karena kenapa ini pendamping organik itu menjadi strategis? Karena mereka hidup bersama masyarakat. Mereka bisa menghadirkan keteladanan. Mereka bisa langsung terlibat dalam pembelajaran sosial secara reflektif partisipatoris. Terlibat dalam perbincangan warga, mampu mengkonsolidasikan kepentingan, membangun konsensus. Itu mereka terlibat langsung di dalamnya. Seperti misalnya adik-adik mahasiswa tinggal di desa, nah paling kan jangka waktunya pendek. Cuma 3 bulan misalnya, atau mungkin kalau nanti pola merdeka belajar, terus kemudian mengambil misalnya 1 semester atau 2 semester di desa, mungkin bisa lebih lama. Tapi intinya harus bisa melahirkan pendamping-pendamping organik ini.
karena mereka lah yang akan bergerak terus di dalam keseharian hidup mereka. Nah, jadi proses pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya proses pendidikan masyarakat. Jadi pengembangan kapasitas literasi. Kalau saya dalam konteks SDGs berarti pengembangan kapasitas literasi SDGs desa, yaitu kapasitas kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan warga desa, termasuk para pendamping organik di dalamnya, di dalam mengolah, memahami informasi, serta melakukan tindakan pembacaan, perbincangan, atau penulisan tentang arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu SDGs desa, sebagai upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, prosesnya itu learning by capacity, learning by doing, bahkan memproduk pengetahuan baru. Jadi tidak bisa dia hanya diberi informasi, tapi mereka mempraktekkan lagi, belajar dari pengalaman, bisa memproduksi pengetahuan baru. Inilah proses belajar sosial yang bisa melahirkan desa itu bersifat inklusif, karena dibangun dari energi internalnya yang ada di desa itu. Jadi kelembagaan desa dinamis serta budaya desa yang adaptif itu tumbuh dari kemampuan mereka mengolah kisah-kisah terbaik sebagai akar keberhasilan di dalam sejarah desanya. Jadi akar penyebab keberhasilan membangun desa secara gotong royong itu menjadi pengetahuan baru yang disusun. Nah, inilah proses belajar dari proses pendampingan organik itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampai pada konteks tentang peran perguruan tinggi, terutama juga nanti KKN tentu saja di dalamnya salah satu peran dari perguruan tinggi. Jadi mandat Undang-Undang Desa itu ada tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat desa. Jadi desa dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga itu langsung, misalnya Universitas Ibnu Khaldun Bogor langsung kerjasama dengan desa, tidak melalui pemerintah daerah, tidak melalui kami, udah langsung dengan desa. Karena desa memang boleh membuat kerjasama langsung dengan pihak ketiga. Dan pihak ketiga di dalam mandat pasal 112 ayat 3 dan ayat 4 ini terkait pemberdayaan masyarakat desa, terutama penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan apa yang sudah ada di masyarakat desa. Nah, pendampingan ini diurai lebih lanjut di dalam pasal 128 PP 43 itu bahwa pendampingan itu memang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tapi secara teknis ini dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional yang misalnya tenaga pendamping yang dikontrak oleh Kementerian Desa, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi ini yang bersifat langsung. Berbeda misalnya ada kerjasama itu lain cerita. Artinya undang-undang ini membolehkan perguruan tinggi itu langsung bekerja sama dengan desa. Itu intinya di situ. Nah, fungsi KKN dalam konstruksi SDGs desa ini ada 3 hal utama yang harus difokuskan. Pertama memang pendampingan dari upaya memajukan kebudayaan. Budaya gotong royong yang ditopang oleh kesalehan sosial yang dibentuk oleh kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan. Kemudian juga pendalaman demokrasi dan memperbarui pembangunan desa. Sehingga nanti watak inklusif itu ada di dimensi sosial, dimensi ekonomi maupun dimensi politik. Jadi ini yang harus diproses. Tidak bisa satu dimensi saja yang hanya ekonomi saja atau hanya sosial saja atau hanya politik. Sehingga ketika masuk melakukan KKN itu harus menterpadukan lintas dimensi ilmu dan juga menyasar ke seluruh lapisan yang ada di masyarakat, mulai dari pemerintah desa, komunitas, keluarga sampai individu. Ini diproses dulu melalui studi dokumen, observasi, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan. Dan harus ada ikatan yang dalam
dengan seluruh lapisan yang ada di desa. Karena gerak dinamikanya itu baik dimensi politik, dimensi ekonomi, maupun dimensi sosial budaya. Nah, ini sehingga bisa nanti menggerakkan kader, pendampingan organik, kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, misalnya UIK Bogor ini juga bekerja sama dengan CSR, membuat desa-desa binaan, kemudian juga mengembangkan desa-desa percontohan, membuat model-model, ini menjadi sangat penting untuk terlibat di dalamnya. Nah, ini kami ambil contoh kerjasama kami dengan Universitas Gadjah Mada di dalam tema KKN tematik desa inklusif. Ini bagaimana seluruh dimensi ilmu, bidang ilmu ini bersinergi. Jadi baik itu sosial humaniora, terus kemudian sains teknologi, agro, medika, itu terlibat semua di dalam proses pemberdayaan mulai dari tingkat keluarga, kemudian pemerintah desa, komunitas, keluarga maupun individu. Jadi aktivitasnya itu nanti akan bersinergi satu dengan yang lain. Nah, ini yang penting sebenarnya. Karena tidak bisa lalu hanya pendekatannya one dimensional man, hanya manusia satu dimensi saja yang dikejar, dimensi ekonomi semata-mata tidak bisa. Karena fakta menunjukkan bahwa desa juga membutuhkan kekuatan-kekuatan yang bahkan sifatnya sangat spiritual untuk membangun kekuatan komunitas yang kuat dengan semangat kegotong royongan sebagai nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila ada ucap kata dari kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Bito. Materinya mau banyak yang ditanyakan, tapi Bapak sampaikan dengan sistematis dan runtut. Ya, beliau tenaga staf ahli ya, jadi tahu benar mengenai banyak hal. Dan tadi kami ada PR juga dari lembaga Pak, menanyakan masalah integrasi KKN dengan SDGs desa sebagai pelokalan pembangunan gitu. Dan terjawab semua Pak dalam materinya. Tapi ini adik-adik pasti penasaran juga terkait tadi ada hal-hal yang baru yang kami mungkin saya selaku moderator tahu terkait yang pasal mengenai desa bisa langsung melakukan kerjasama gitu ya Pak ya. Dan ini penting sekali, terutama tadi ada model-model yang bisa dibangun dalam inklusinya. Inklusi bukan hanya di satu dimensi tapi semua hal. Dan ini adik-adik kami di UIK Pak, dari sosial humaniora, sains, teknologi juga ada. Silakan mungkin Bapak Ibu dosen pendamping lapang, beliau menyatakan tadi dalam materinya terkait trayek dari desa inklusi ya, termasuk mengenai kelompok yang ya rentan dan marginal. Dan misi dari ikrar dari SDGs desa adalah no one left behind. Padat banget Pak materinya, tapi enak didengar karena runtut sampai kedalamannya, dan implementasi daripada SDGs desa juga nampak di dalam kegiatan activity. Dan mangga, silakan dibuka pertanyaan yang pertama. Adakah yang ingin bertanya atau sudah saking ngertinya terhadap beberapa hal? Adik-adik silakan. Pak Bito, punten, kami kemarin membuat analisis atau kajian terhadap beberapa, tapi tidak dalam kaitan dengan desa seperti yang Bapak sampaikan tadi, SDGs-nya yang global ya Pak, penilaian mengenai kinerja SDGs di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian ada pertanyaan dari kepala desa Pak, apa sih cantelan dari SDGs yang diceritakan oleh kabupaten, ini sekalian sambil nunggu penanya yang lain, oleh kabupaten terkait kinerja SDGs 17 itu ya Pak, beda mungkin bahasanya, karena diksinya sama ya Pak, SDGs-nya itu sama. Nah, mohon informasinya Pak terkait relasinya antara SDGs di kabupaten yang dilakukan dengan SDGs desa, karena kan instrumen atau indikatornya mungkin mereka merasa berbeda kan. Kami menyampaikan basis ya semuanya kan instrumen atau pengukurnya, misalnya rata lama sekolah, posyandu, kemudian kegiatan terhadap pengukur pada pendidikan, itu banyaknya guru yang terlibat, itu sama nggak? Atau
ada irisan yang di mana, Pak? Mungkin karena di RPJMD ataupun di RPJMN itu ilustrasikan atau terrepresentasikan tidak cukup tegas. Mohon informasinya, Pak. Sebelum yang lain nanya, saya nyolong nanya dulu, Pak. Baik Ibu Rini, Sinta Aminda, terima kasih. Jadi memang indikator kunci key performance indicator dari SDGs yang di Perpres 59 tahun 2017 dengan indikator kunci di SDGs desa ini masih kita bahas, Bu, untuk disepakati. Jadi di Kementerian Desa juga sudah melahirkan indikator-indikator kunci dari SDGs, tapi belum kami rumuskan menjadi sebuah regulasi karena masih kami diskusikan dengan pihak Bappenas, Seknas SDGs Bappenas, ya SDGs di Bappenas. Nah, indikator-indikator kunci ini kan harus disepakati, Bu, sehingga ketika menilai SDGs nasionalnya, ketika melihat praktek pembangunan di desa, dia bisa memberikan sumbangan. Memang sudah kami ukur, misalnya contoh di keterlibatan perempuan desa itu kami targetnya 30% perempuan itu terlibat di dalam kepengurusan di perangkat desa, BPD, dan seluruh aktivitas yang melibatkan pengorganisasian masyarakat, paling tidak 30% itu perempuan. Misalnya kekerasan terhadap perempuan itu harus ditangani 100%. Kekerasan terhadap anak perempuan 0%. Perkawinan terhadap anak-anak itu 0%. Itu ditarget seperti itu. Jadi memang targetnya sederhana. Jadi diambil juga dari target-target nasional yang sesuai dengan kondisi desa, Bu. Karena tidak semua bisa sesuai kondisi desa. Jadi yang bisa desa itu terlibat, itu yang dipilih. Dan ditambahkan lagi ada SDGs tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Itu juga di SDGs nasional tidak ada. Nah, intinya dari SDGs desa itu sifatnya menyumbang. Sehingga desa juga memilih dari mana yang dia sanggup. Bukan bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan seluruh SDGs nasional, itu bukan tanggung jawab desa, Bu. Jadi desa itu menyumbang, mempercepat. Itu intinya di situ, Bu. Logic thinking-nya kami udah dapat, Pak. Jadi jawabannya salah saya kepada para pemangku kepentingan di desa ya. Karena kan mereka tanya, apakah dari SDGs goals dari kabupaten bisa dimanfaatkan untuk desa? Ternyata yang tadi Bapak sampaikan, masing-masing desa punya distingsi untuk pencapaian dari goals. Karena kan goals tadi di desa kan sesuai dengan apa yang ingin yang bisa di-report ya, Pak, termasuk masalah beberapa hal. Apakah di sana ada pilar atau tidak? Mungkin beda ya, Pak, ya, konsep lokalan itu? Basisnya itu data, Bu. Oh, basis data. Data. Jadi misalnya, saya pernah mendampingi Bapak Menteri ke Jombang, ada desa Pakel namanya, di situ dari data objektif yang didata, dikumpulkan, lalu kemudian dirangkum, dianalisis, ada sekitar 569 lansia. Nah, kemudian di forum itu diskusi mereka, disepakati membangun rumah lansia, berseluruh isinya dan aktivitasnya. Untuk mereka yang tidak lagi ada yang ngurus, itu bisa tinggal di rumah itu. Diurus bareng-bareng melalui pengasuhan oleh komunitas istilahnya. Nah, ini memang desa sendiri nanti memilih, Bu, berdasarkan mana yang paling urgent. Mereka memutuskan lewat musyawarah, sehingga tidak bisa ditarget. Mereka sendiri yang harus memilih. Beda dengan SDGs di kabupaten karena dia kan perencanaannya teknokratis, Bu, murni teknokratis. Kalau di desa itu sekali lagi perencanaannya 3 hal tadi. Ya politis karena ada kepentingan yang harus berkompromi, ya teknokratis karena ada arahan-arahan mungkin dari kabupaten, tapi juga ada yang partisipatif. Nah, titik temunya itu ada di data. Inilah data itu mempertemukan mereka untuk menentukan mana yang mau diprioritaskan. Itu, Bu. Jadi lebih cair, lebih fleksibel, dan dinamis. Ya memang kuncinya gotong royong, Bu. Kalau masih kesalehan sosialnya masih kuat di situ, kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaannya kuat, itu desa relatif mampu membangun desa dengan sangat maju. Jadi zero tolerance for corruption juga terjadi, inklusi sosial juga tumbuh. Yang pembangunan di Indonesia itu kan jarang menyentuh aspek ini, Bu. Pembangunan identik dengan
kemajuan ekonomi. Sehingga Betul. hal-hal yang mendasar dari hidup manusia seringkali nggak disentuh. Nah, inilah kenapa kita kembali kepada upaya membangun yang arahan Bapak Menteri yang paling utama ya perkuat kesalehan sosial di desa. Itu, Bu. Baik, terima kasih banyak ilmunya ya Pak ya, luar biasa. Dan adik-adik silahkan, ini kesempatan bertemu dengan staf ahli langsung, jadi bisa bertanya mengenai apa sih yang sudah dilakukan, benar nggak kemarin. Tadi kan ada, oh ya, ada yang resen, Pak Dwi dari Kaprodi di Teknik Mesin, Bapak langsung saja, saya kalau nggak dipotong, saya juga pengen langsung nempel nanya terus ini sama Pak Bito. Mangga Pak Dwi, Kaprodi Teknik Mesin, selaku DPL juga, dibuka, open, mute, unmute kan? Bapak Presiden? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh peserta webinar kali ini ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Bito ya. Jadi begini Pak Bito, kami minggu depan itu, dan ini sebenarnya sudah semalam itu saya ngobrol Pak Bito dengan beberapa dosen, salah satunya Pak Rizka dan Pak Saiful terkait dengan SDGs ini. Jadi minggu depan itu kami akan berkunjung ke Desa Bayah, Pak Bito. Kemudian kami akan melaksanakan kerjasama dengan desa tersebut. Dari beberapa program studi, perkenalkan dulu kami dari teknik mesin, kemudian nanti ada teknik elektro, kemungkinan teknik sipil dan informatika juga akan bergabung untuk berkunjung ke desa tersebut, Pak Bito. Nah, beberapa target utama kami itu adalah membuat base data ya, atau data pokok mengenai apa sih potensi yang ada di desa tersebut. Jadi selain itu juga nanti ada beberapa agenda dari masing-masing program studi terkait dengan pembelajaran, salah satunya adalah kerja praktek ataupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari tujuan utama kami adalah membuat data pokok tentang potensi desa tersebut. Kemudian harapannya adalah ketika nanti desa tersebut ingin mengajukan anggaran atau proyek, jadi ada data valid dari pihak ketiga seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mohon arahannya apakah langkah kami itu sudah tepat atau ada saran lagi Pak Bito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bito, boleh tambah satu Pak, ini kasihan di ruang chat sudah menuliskan, mungkin bisa dirangkum jawabannya biar saya bacakan ya Bapak. Izin mohon bertanya Ibu kepada narasumber dalam perihal SDGs Pak. SDGs ini disempurnakan atau dilengkapi untuk mengoptimalkan RPJMDes yang ada. Karena dari kondisi dan keadaan desa teranalisis secara riset dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, karena perangkat enumator yang dilibatkan langsung dari warga di setiap RT RW. Lalu saat ini yang menjadi keresahan warga adalah kejadian crash data yang tidak tahu bagaimana keamanan dari data keluarga atau individu yang sudah diinput lalu diupload. Apakah terjaga dengan privasinya? Mohon maaf Pak Vito, saya bertanya di luar dari pembahasan. Karena dari kejadian crash aplikasi SDGs versi 18 membuat para enumator jadi menginput secara tidak sempurna dengan contoh NIK yang seharusnya diinput, yang diinput tidak diinput. Saya tinggal di Telajung Udik. Akan kami sampaikan kepada pihak Pemdes arahan dari Bapak. Demikian Pak sekalian. Baik Ibu, saya langsung menjawab. Saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Mas Gobi Gilman Firdaus tadi yang tentang keamanan Mas Gobi. isi dari SDGs. Jadi gini Bu, yang berhak melihat dokumen atau data by name by address itu hanya kepala desa dan sekretaris desa. Mereka punya passwordnya. Jadi tidak bisa semua melihat. Yang bisa dilihat oleh publik hanyalah ringkasan-ringkasannya aja. Jadi misalnya rangkuman, rekapan data. Misalnya jumlah warga yang tidak sekolah, misalnya itu hanya rekapan, tapi nama juga tidak kelihatan. Sehingga ketika nanti akan menganalisis isi data, itu masyarakat harus mendiskusikan lagi. Karena tidak bisa dilihat Bu oleh semua orang. Di data itu nanti muncul hanya dalam bentuk rekapan. Baik. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 untuk tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu diatur tentang pendataan desa. Memang
di dalam peraturan Menteri Desa tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Permen Desa nomor 21 tahun 2020 itu diatur pemutakhiran data itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi desa wajib melakukan pemutakhiran data. Jadi kalau masih ada crash data dan segala macam karena ketidaksempurnaan aplikasi, ini nanti malah ini saya nyambung dengan pertanyaan dari Bapak dari Prodi Teknik Mesin, itu nanti bisa bedah aplikasi dulu Pak, dilihat. Sebenarnya aplikasi itu layak atau tidak. Kami kan juga butuh masukan. Itu. Karena Kementerian Desa melarang penyusunan aplikasi lagi. Jadi dari Kementerian Desa itu hanya tunggal aplikasinya, sistem informasi desa saja. Nah inilah yang apakah aplikasi itu optimal atau tidak bisa dianalisis nanti Pak, bisa nanti diberikan masukan. Itu satu. Kemudian langkah dari prodi teknik baik teknik mesin, teknik fakultas teknik baik itu teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, mungkin juga arsitek dan lain-lain ketika mau masuk ke desa itu memang langkah pertama adalah pendataan dan pemetaan potensi ruang mikro. Jadi isi dari ruang mikro baik data sosial maupun data spasial itu harus didata dulu secara lengkap. Nah, apakah data yang kemarin yang dihimpun oleh desa itu sudah bisa sebagai alat analisis atau tidak, itu juga bisa nanti dilihat, Pak. Kami sangat berterima kasih itu kalau bisa nanti Fakultas Teknik UIK Bogor ini masuk ke dalam wilayah itu, karena kunci dari pembangunan desa itu sebenarnya data. Jadi apabila potensi ruang mikro bisa didata, baik itu data sosial maupun data spasialnya bisa didata, dan lebih-lebih Fakultas Teknik UIK Bogor ini bisa melahirkan satu kecerdasan buatan untuk sebagai alat analisis, itu bukan main hebatnya membantu warga desa, Pak. Karena kalau harus menganalisis data secara manual kan susah itu, Pak. Susah itu. Contoh seperti analisis kerentanan saja itu kalau secara manual susah. Nah, teknologi digital itu membantu, walaupun dia tetap sebagai alat, ya, bukan sebagai alat untuk mengambil keputusan, dia hanya alat, bukan pengambil keputusan mesin itu, hanya alat bantu. Jadi bisa membuat diagnosis atau analisa yang awal dibagi masyarakat untuk memutuskan kebutuhan yang mereka prioritaskan. Jadi itu sangat penting. Jadi langkah Bapak menurut saya tepat karena memulai dengan memperbaiki data. Nah, nanti kegiatan lebih lanjutnya itu selain tadi kami sebutkan untuk membuatkan alat diagnosis atau alat analisa yang bisa dibantu dengan teknologi digital, itu juga mendesain membuat master plan pembangunan. Ini yang jarang karena rata-rata pendamping di desa ini kan memang ada orang-orang teknik sipil sih, memang ada teknik sipil. Tapi perspektif untuk membangun infrastruktur desa secara terintegrasi, sehingga perencanaannya itu bisa bersifat bertujuan dan ada tahapan-tahapan pembangunan yang nanti saling terintegrasi antar infrastruktur, itu memang belum ada Pak sekarang ini. Jadi yang disebut infrastruktur bukan hanya sarana prasarana fisik, tapi juga mesin-mesin dan kemudian juga peralatan elektro, itu di dalam perspektif SDGs itu disebut infrastruktur desa. Jadi infrastruktur desa itu ya baik berupa misalnya mau membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu ya sudah sampai mesinnya, sampai jaringan untuk penyaluran sampai ke rumah-rumah, itu penyaluran listriknya sampai ke rumah-rumah itu dibangun dalam perspektif infrastruktur desa. Nah, infrastruktur desa ini masih dipahami hanya infrastruktur fisik, Pak, sipil. Jadi ya bangun jalan, bangun jembatan, bangun lereng, menembok lereng-lereng yang curam misalnya. Hal-hal seperti itu, sanitasi misalnya, air bersih. Tapi yang hal-hal untuk memberikan energi bersih terbarukan, terus bagaimana untuk aspek lingkungan hidup, untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan membuat infrastruktur butuhkan di situ belum perspektif itu. Nah, ini yang nantinya Fakultas Teknik bisa mendesain bagaimana master plan pembangunan infrastruktur desa yang terpadu. Ini menarik Pak kalau bisa Pak. Dari desa, lintas desa, bahkan dan kota.
Ini belum sama sekali belum Pak dikerjakan. Dianalisis saja dalam diskusi-diskusi, tapi PUPR sekarang masih mau mengarah ke sana. Jadi kalau misalnya bisa mengakses PUPR, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan, karena teman-teman di PUPR sedang mengarah ke sana. Iya, iya. Membuat master plan pembangunan infrastruktur terpadu. Itu Pak. Banyak Terima Pak yang kasih. bisa di desa Pak. Ya. Pak Bito, terima kasih banyak sekali lagi. Ini tadi menginspirasi ya 2 hal Pak Dwi, master plan infrastruktur dan yang tadi toolsnya dalam sistem itu kan decision dan yang lain-lain bisa kita diskusikan dalam rangka ilmiah. Nanti Bapak jangan bosan untuk diganggu ya Pak, pasti kami ganggu. Silakan Bu, silakan. Siap kami Bu. Luar biasa. Seru banget Pak, cuma ini kejar-kejaran sama jadwal durasi, hanya waktu yang membuat kita harus selesai dulu di sini, tapi jangan lupa tetap ada frekuensi gelombang lain. Bapak Bito Wikantosa dari staf ahli pembangunan dan kemasyarakatan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi akan membersamai kita dalam gelombang-gelombang yang lain ya Pak, karena kami harap silaturahminya akan lebih hot dengan PR tadi Pak. Ini kayaknya greget juga, gemes gitu, untuk dikerjakan oleh kami di Fakultas Teknik dan Sains. Dan Pak Bito, terima kasih atas seluruh hal. Ada satu kalimat atau satu kata yang pamungkas Pak sebagai closing statement, pesan dari staf ahli. Iya, mangga dipersilahkan Pak. Bukan pesan Pak, tapi harapan Bu. Harapan. Harapan kami perguruan tinggi ini bisa berperan aktif Bu di dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa itu menuntut adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa ditransfer kepada masyarakat. Jadi memang tidak cukup hanya pendekatan pola lama, dimobilisasi, bahkan mobilisasi partisipasi, diindoktrinasi, atau kemudian pendekatannya hanya sifatnya rekayasa sosial, itu sudah tidak lagi tepat. Kita harus menumbuhkan keberdayaan itu dari dalam tubuh desa itu sendiri. Jadi dari pembangunan yang memanusiakan manusia. Nah, itu peran perguruan tinggi akan sangat penting. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami juga nanti peran adik-adik mahasiswa ketika belajar learning by doing, tidak hanya menyerap ilmu informasi tentang juga, tapi bagaimana menerapkan itu dalam kondisi yang konkret. Nah, kesempatan belajar melalui KKN atau nanti juga ada Merdeka Belajar dengan bisa tinggal di desa yang lebih lama dari KKN itu membuka peluang sebenarnya learning by doing itu bisa terjadi. Maka nanti adik-adik bisa juga memproduk pengetahuan baru. Menariknya dari situ, kalau belajar berbasis pengalaman itu bisa memproduk pengetahuan baru. Saya kira itu Bu, harapan kami. Jadi peran perguruan tinggi itu sangat penting di dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bito Wikantosa dari staf ahli pembangunan dan kemasyarakatan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi atas ilmu, wawasan, dan inspirasi gitu ya terhadap tadi, dan harapannya tadi ya mungkin insya Allah adik-adik sebagai generasi yang lanjut dan kami dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan menanggapi Pak dengan positif dan respon pasti gitu ya untuk menindaklanjuti tadi pembangunan manusia yang manusiawi. Seperti yang Bapak sampaikan, harapan beliau insya Allah akan kita lanjutkan. Terima kasih Pak atas nama Lembaga Penelitian Pengabdian dan Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesempatan, ilmu. Semoga menjadi amal ibadah dan keberkahan bagi Bapak pribadi dan insya Allah akan ya menjadi manfaat untuk kita semua. Dan atas nama Perguruan Tinggi Universitas Ibnu Khaldun, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan sambung pada tema-tema yang lebih hot dan mendalam berikutnya. Dan kepada Bapak Rektor Universitas Ibnu Khaldun, terima kasih atas fasilitasi, supervisi, dan seluruh hal sehingga webinar ini terjalankan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Lembaga, Ibu Kepala Lembaga yang menginisiasi, Bapak Kepala Pusat
Inovasi dan Penelitian, Bapak Rizkal, Ibu Dr. Nani, Bapak Ibu Dekan, dan seluruh DPL, moderator di parallel session. Atas nama moderator, saya, Renia Sinta Aminda, mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi, terima kasih Bapak Bito, luar biasa Bapak menginspirasi. Dan saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Materi yang cukup menarik dipandu oleh moderator yang menarik juga. Baik, ini melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, tapi jangan lupa masih ada banyak agenda. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bito Wikanto SSM Hum. Semoga Bapak sehat selalu, dan sekali lagi insya Allah nanti akan ada sesi-sesi berikutnya sebagaimana Ibu Renia Sinta Aminda memberikan apa ya, kesempatan kepada kita untuk bisa terus berkomunikasi guna tentunya membangun membangun desa, kampus UIK membangun desa begitu. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih, dan terlebih dahulu mungkin ada sesi foto bersama yang bisa kita lakukan untuk rekan-rekan semuanya. Mohon Pak Bito untuk masih berada di room untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mari. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Boleh diangkat jempolnya? 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada narasumber Bapak Bito Wikantosa SSM Hum selaku staf ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Renia Sinta Aminda SMM yang telah memimpin jalannya rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Dan rekan-rekan, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, di mana rekan-rekan sudah tidak kuat lagi ingin menyampaikan ide dan gagasan hasil dari penelitian dan hasil dari pelaksanaan KKN yang telah rekan-rekan laksanakan. Nah, nanti rekan-rekan akan dimasukkan ke dalam break room, di mana panitia sudah mempersiapkan rekan-rekan untuk masuk dan sudah menempatkan rekan-rekan sesuai dengan nomor yang tertera di dalam nama yang telah disertakan pada Zoom ini. Nanti rekan-rekan tinggal melakukan accept atau approval dari panitia guna memasuki break roomnya. Kemudian setiap room nanti akan ada atau telah ditempatkan satu orang moderator di dalamnya yang nanti akan memoderatori jalannya rangkaian acara presentasi dari rekan-rekan semuanya, sekaligus mereview hasil dari paparan yang telah rekan-rekan lakukan. Kemudian setiap peserta nanti akan diberikan waktu selama 7 menit, di mana nanti terbagi ke dalam 2 sesi, 5 menit untuk presentasi dan 2 menit berikutnya adalah untuk sesi tanya jawab dengan reviewer. Kemudian bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sedang bekerja dan saat ini mengikuti kegiatan ini, boleh mengajukan permohonan untuk melakukan presentasi duluan. Itu dipersilahkan. Silakan disampaikan kepada moderatornya, dan untuk moderator silakan kami berikan kesempatan untuk memandu jalannya rangkaian di room masing-masing. Jika sesi sudah selesai, moderator bisa langsung menutup kegiatan dan menutup roomnya. Baik, seperti itu. Dan untuk setiap room insya Allah akan dipandu oleh moderator. Yang pertama, room pertama akan dipandu oleh Ibu Movi Riana Rahmawati SSMA. Ada Bu Movi? Halo. Oke, room kedua ada akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak ya, Bapak Dr. Ibrahim Fajri MEI. Assalamualaikum Pak Fajri, ada ya? Waalaikumsalam. Ada, Siap, alhamdulillah. Kang Ajis. Room ketiga akan dimoderatori oleh Bapak Haji Saiful MT. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Sudah Aziz. mantap ya. Siap. Baik, room keempat Ibu Dr. Azola Degita Ajis MAB. Assalamualaikum Bu Azola. Waalaikumsalam. Oh, sudah ada ya. Alhamdulillah. Ya. Room kelima akan dimoderatori oleh
Ibu Dr. Asri Masita Arsyanti. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada. Iya Pak Ajis. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu ya? Room ke-6 dimoderatori oleh Bapak Dr. M. Dahlan RMA. Assalamualaikum Pak Dahlan. Ada? Siap Pak Ajis. Waalaikumsalam. Oke. Selamat Pak atas kemarin sudah hajatan ya Bapak ya. Oke. Ya, room ke-7 akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Idi Damara STMT. Assalamualaikum Pak Idi. Namara Pak Mas. Kami persilakan waktu dan tempat room, kami persilakan seluas-luasnya untuk Bapak Ibu moderator semuanya. Dan bagi rekan-rekan silakan di accept atau di approve room yang telah panitia tempatkan untuk rekan-rekan. Silakan.